sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Masyiral muslimin rahimakumullah, kita bersyukur dengan syukur yang setinggi-tingginya karena pada kesempatan malam hari ini Allah masih memberikan kepada kita usia yang panjang, kesehatan yang lapang, iman dan Islam, keinginan untuk belajar dari kitab suci Al-Quran. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membaca dan sekaligus mentadaburi surat Ibrahim ayat 41 sampai 45. 41 sampai 45. Mari kita masuk ke screen untuk sama-sama membaca ayat-ayat tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana ighfir li wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Wa la tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Wa la tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar. Innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar. Muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilayhim tarfuhum. Muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilayhim tarfuhum. Wa af'idatuhum hawa. Wa af'idatuhum hawa. Wa anzirin nasa yawma ya'tihimul adhab. Wa anzirin nasa yawma ya'tihimul adhab. فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب. ويقول الذين ظلموا ربنا أخرنا أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. نجيب دعوتك ونتبع الرسل. أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من
زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم وسكنتم في وسكنتم مساكن مساكن الذين الذين ظلموا أنفسهم أنفسهم وتبين 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 لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وتبين لكم لكم كيف كيف فعلنا فعلنا بهم ضربنا وضربنا لكم لكم الأمثال الأمثال صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم اللهم صل صل وسلم وسلم وزد وبارك على على رسول الله وآله الأطهار على رسول رسول الله الله وآله وآله الأطهار اللهم صل على محمد محمد وآل محمد اللهم صل على على محمد وعلى وآل محمد اللهم صل على محمد. Terima kasih banyak jemaah sekalian telah ikut membaca ayat-ayat suci Al-Quran surat Ibrahim ayat 41 sampai 45. Semoga ayat-ayat yang kita baca tadi menjadi cahaya di dalam jiwa kita, cahaya di dalam lisan kita, cahaya di dalam perbuatan kita, cahaya dalam pikiran kita, dan cahaya dalam kehidupan kita lahir batin, dunia dan akhirat. Kita teruskan surat Ibrahim. Surat Ibrahim adalah surat yang bernomor urut 14. Ibrahim yang dimaksud adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Surat ini turun di Mekah, maka disebutlah dengan surat Makkiyah. Jumlah ayatnya adalah 52 ayat. Dan tadi kita sudah baca sampai ayat yang ke-45. Berarti kita tersisa tinggal 7 ayat lagi. Berarti hari Jumat lusa kita akan membaca insya Allah kalau tidak ada halangan ayat 46 sampai 50, dan kita sisakan 2 pada hari Senin. Kita sisakan 2 karena nanti kita akan bahas lebih banyak hadisnya. Kita ulangi dari ayat yang ke-45. 41 maksudnya, 40. Karena terakhir kita sampai di ayat 40. Di ayat ini Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ini masih merupakan rangkaian doa dari Nabi Ibrahim dari ayat yang ke-35. Doa ini bisa kita baca semuanya, terutama berkenaan dengan kita, diri kita masing-masing. Tapi yang kedua bisa juga kita baca ayat-ayat tertentu, contohnya kita baca doa ini saja. Ini bisa kita baca dari sini saja, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Jadi bisa kita baca nih. Jadi Bapak Ibu yang ingin menambah perbendaharaan doanya, itu bisa menandai ini surat Ibrahim ayat 40. Bahkan bisa menandai dari ayat 35 karena bagus doanya. Ayat 35 katakan Rabbi jal hadzal balada amina wa junubni wa baniya an a'budal asnam. Jadi kemudian ini juga bagus, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ini kan bagus banget ini. Wahai Tuhanku, jadikanlah aku. Nah, ini kan artinya kita masing-masing, jadikanlah aku. Kalau yang membaca adalah wanita istri, ya berarti waj'alni di sini sebagai ibu.
Kemudian kalau misalnya bapak, ya sebagai ayah. Bagaimana yang belum punya pasangan atau yang tidak punya pasangan? Ya, tentu doa supaya nanti kalau punya pasangan, zuriatnya juga. Karena di sini ada zuriati. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Bagus. Ya Allah, jadikanlah aku yang selalu menegakkan salat, mendirikan salat, begitu juga kepada anak keturunanku. Rabbana, wahai Tuhanku, wahai Tuhan kami, wa taqabbal doa, dan terimalah doa kami. Terimalah doaku ini. Kita masuk pada ayat baru. Rabbana gfirli. Nah, ini masih bisa berlanjut ini doanya tadi Bapak Ibu sekalian. Jadi doanya masih bisa berlanjut. Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Wahai Tuhan kami, ampunilah dosaku dan juga dosanya kedua orang tuaku. Walil mu'minin, dan seluruh orang mukmin. Yauma yaqumul hisab, terutama nanti pada hari hisab. Ya. Jadi ini bagus sekali Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian pengen mandai, bagus sekali nih ya, pendek lagi ya. Jadi bisa dibaca bersama doa di atas tadi, bisa juga dipisah-pisah, berdiri bisa. Karena masing-masing di depannya ada Rabbana. Ya, kalau di atas itu adalah zuriati, keturunanku, aku dan keturunanku menjadi pendiri sholat. Kalau di sini bagus nih, dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Ya. Bahkan kita mintakan seluruh orang mukmin. Ya. Ini sebetulnya bentuk sederhana daripada yang dibaca biasa di doa-doa. Kalau doa-doa itu kan panjang karena ditambahin. Kalau doa bisa ditambahin, bisa diubah juga. Bisa kita ubah misalnya Rabbana ghfir lana, bisa menjadi lana di sini. Ya. Tapi ingat, itu doa kita, bukan Al-Quran. Karena Al-Quran li di sini tidak boleh diubah. Kalau Al-Qurannya nggak diubah, jadi kalau kita baca Rabbana ghfir lana wali walidayna, nah itu kan berarti kita mau berdoa untuk doa itu kita buat sendiri. Cuma kita ngambil dari Al-Quran, baru kita sesuaikan dengan kondisi kita. Nah, itu bukan Al-Quran. Yang Al-Quran hanya ini, tidak boleh diubah kalau yang ini. Ya. Jadi Rabbana firli, wahai Tuhan kami, ampunilah dosa maksudnya dosa-dosaku, dan juga dosa kedua orang tuaku. Walil mu'minin, dan juga orang mukmin. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa orang beriman itu menganggap bagian tak terpisahkan orang tuanya dan orang beriman yang lain. Jadi kalau ada orang yang beriman, harus menganggap orang beriman yang lain bagian tak terpisahkan dari dirinya. Seperti mana dia menghormati orang tuanya, seperti mana dia menghormati dirinya sendiri. Makanya Nabi mengatakan, "Malam yahtamma bi umuril muslimin, walaysa minhum." Siapa yang tidak peduli kepada urusannya kaum muslimin, maka bukan bagian dari mereka. Ingat, bukan bagian dari mereka. Laisa minhum, bukan bagian daripada mereka. Artinya apa? Artinya kalau ada orang tidak peduli kepada nasibnya orang Palestina, ya berarti bukan bagian dari mereka. Kecuali kalau dua kemungkinan. Baginya orang Palestina bukan orang beriman, bukan orang Islam. Atau dirinya bukan beriman dari Islam. Ya, kalau berdasarkan ayat ini harus. Ya. Kalau kita menganggap orang Palestina sebagai orang beriman, kita harus samakan diri kita dengannya, sebagaimana juga kita menghormati kedua orang tua kita. Ya. Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'mina yauma yaqumul hisab. Terutama nanti pada hari ketika kita semuanya berdiri untuk diperhitungkan. Yaqumul hisab itu artinya dilakukannya perhitungan. Al-hisab ini matematik ya. Jadi yauma yaqumul hisab, ketika kita diperhitungkan dengan menggunakan matematika Tuhan yang tidak ada salahnya, tidak ada toleransi kesalahannya. Kalau ada toleransi kesalahan kan berarti ada salahnya. Kita manusia kalau mengukur ada toleransi kesalahan namanya. Ya. Kenapa? Karena kita tidak bisa presisi 100%. Ya. Tapi kalau Allah ya presisi 100%. Karena kalau kita mengatakan Allah tidak presisi 100%, berarti sama saja dengan kita mengatakan Allah itu biasa salah. Karena kalau tidak presisi kan artinya salah. Ya. Seperti kalau Bapak Ibu lihat rudal hipersonik yang ditembakkan Iran ke Israel.
Nah, itu perhitungannya luar biasa luar biasa complicatednya itu. Kenapa? Ya, bayangkan saja 2000 km jaraknya tempat baru ditembak di rudal dan itu tepat. Itu kalau bergeser saja sedikit itu si rudal di awalnya 0,001 derajat saja itu sudah jauh sekali kalau 2000 km. Kalau di depan kita mungkin masih dekat 0,001 derajat. Ya. Tapi kalau sudah jauh kan tambah jauh, yang namanya deviasi semakin lama semakin menjauh. Ya, jadi tidak mungkin presisi. Apalagi jarak tempuhnya rudal itu bukan hanya 2000 karena dia melengkung ke atas dulu. Ke atas melewati atmosfer, lalu kemudian masuk lagi ke atmosfer, baru kemudian menyasar sasarannya. Nah, seperti itu. Nah, dengan demikian Allah itu apa? Allah itu adalah al-hisab. Allah itu adalah ahli matematika yang tidak ada salahnya. Ya. Tapi intinya, jemaah sekalian, di sini kita berdoa untuk orang tua kita juga. Dan doa-doa seperti ini sering kita temukan dalam Al-Quran. Artinya, Allah memesankan kita, apabila kita berdoa, jangan pernah melupakan kedua orang tuanya. Sebanyak-banyaknya kekurangan orang tua kita, tidak akan bisa mengalahkan peran positifnya, peran pentingnya di dalam melahirkan dan membesarkan kita. Ingat, orang tua kita bukan maksum, pasti banyak kesalahan-kesalahannya juga. Tetapi jangan ingat kesalahannya. Lihatlah bahwa dialah, merekalah berdua yang menjadi asbab kita ada di sini sekarang. Ya. Kita bisa sholat, kita bisa berzakat, berinfak, kita bisa berhaji, kita bisa belajar Al-Quran, kita bisa bersosialisasi, kita bisa, pokoknya semua yang ada kita lakukan di dunia ini, itu karena kita dilahirkan oleh keduanya. Jadi sebanyak-banyaknya kekurangan keduanya tidak akan bisa menutupi kebaikan keduanya yang tak ternilai itu, yang tak bisa kita hitung. Ya. Nah, makanya di dalam Al-Quran berkali-kali muncul ini. Ingat, kalau berkenaan dengan puasa, itu terbatas, sholat terbatas, maksudnya tidak banyak. Puasa hanya di surat Al-Baqarah 183, 187. Haji hanya 2 tempat, Al-Baqarah dengan surat Ali Imran. Berkenaan dengan salat, ya terutama untuk perintah 5 waktu, salat 5 waktu cuma di 2 tempat, Al-Isra dengan surat Hud. Tapi berkenaan dengan orang tua banyak sekali. Kita ambilkan saya karena kita selalu hanya mengambil 2 ayat biar tidak memakan waktu banyak. Coba kita lihat di sini ya. Kita lihat surat Al-Isra, ini yang paling terkenal. Surat Al-Isra, surat 17 ayat 23. Surat 17 ayat 23. Allah berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illallah illa iyyah." Dan Tuhanmu telah menetapkan, telah menjadikan sebagai sebuah ajaran bagi agamanya, agama Allah, yaitu intinya alla ta'budu illa iyyahu, agar kalian tidak menyembah apapun selain daripada Allah. Iyahu, iya, dia. Ya. Satu. Yang kedua, wabil walidaini ihsana, baru kemudian orang tua, wabil walidaini ihsana. Jadi setelah Allah ini, setelah Allah, iyahu di sini, ila Allah ya. Baru kemudian orang tua di sini, wabil walidaini. Jadi selalu orang tua itu disejajarkan ataukah disampingkan di sampingnya Tuhan. Ya, selalu begitu kalau kita lihat. Ya, kalau ada kata-kata la ta'budu biasanya belakangnya orang tua. Imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma. Apabila mereka yablughanna itu adalah mereka mencapai usia ya. Indaka di sisimu al-kibar, mencapai usia dewasa, usia tua, senja, ini al-kibar itu sepuh. Ahaduhuma, salah satu dari keduanya, au kilahuma, atau salah satu, atau dua-duanya. Salah satu dari keduanya, atau dua-duanya. Kan biasa, di antara kita pasti merasakan ini. Entah salah seorang di antara mereka sudah meninggal, sehingga salah satunya tinggal bersama kita. Atau dua-duanya bersama kita.
Karena kita sudah tidak sampai hati membiarkan hidup berdua dalam kondisi kesehatan yang sudah sangat rentan terhadap hal-hal yang bisa membuatnya jatuh misalnya. Maka biasanya kita minta tinggal di rumah kita. Ya. Maka ayat ini berlaku. Imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma. Salah satu dari keduanya atau dua-duanya. Fala taqul lahuma. Ingat kata-kata indaka di sini berada dalam asuhanmu, pemeliharaanmu. Ya, karena ingat mereka berdua juga pernah memelihara kita, mengasuh kita, dan mereka tanpa pamrih. Ya. Apa kata Allah? Fala taqul lahuma uff. Maka la, janganlah takul kamu mengatakan lahuma kepada keduanya uff. Jadi Bapak Ibu jemaah sekalian mengatakan saja tidak boleh. Bagaimana dengan kejadian-kejadian yang belakangan ini? Bapak Ibu baru mendengarkan berita, tapi ini di Indonesia. Kira-kira 1 minggu yang lalu ada anak yang menggebukin ibunya, bayangkan. Sampai ibunya tersungkur-sungkur. Ya. Luar biasa. Untung ada CCTV ya, bisa melihatnya sehingga kemudian orang bisa membantunya. Dan juga bisa menjadi bukti. Ya. Jadi ini terjadi dan ini sering kita dengarkan seperti ini. Ya. Wala tanharhuma, jangan pernah menghardi keduanya. La tanharhuma. Ya. Ingat jemaah sekalian, jangankan orang tua, orang yang butuh saja kepada kita tidak boleh kita hardik. Seperti anak yatim misalnya. Ya, kalau kita tidak bisa menjawab pertanyaannya atau tidak bisa memenuhi permintaannya, ya tidak apa-apa kita menyampaikannya dengan baik-baik, tapi jangan bentak keduanya. Terutama biasanya kalau orang tua kita itu sudah mulai mengalami banyak kekurangan. Kekurangan pendengaran, kekurangan penglihatan, kekurangan ingatan. Nah, biasanya kita itu cenderung emosional sebagai anak. Ini berlaku ayat ini. Walaupun jangan pikir ini hanya berlaku ketika keduanya masih normal, enggak. Ketika keduanya dalam keadaan sudah mulai tidak bagus ingatannya pun berlaku ayat ini. Karena bagaimanapun dia adalah orang tua kita, ingat. Walaupun dia sudah sakit tetap orang tua. Ingat status sakitnya mereka, status sepuhnya mereka, status pikunnya mereka tidak menghalangi statusnya sebagai orang tua kita. Artinya tidak gugur statusnya sebagai orang tua kita hanya karena yang bersangkutan sudah pikun, enggak menggugurkan. Ya, kita dengarkan lagi kemarin ada berita lagi yaitu beberapa orang anak perempuan karena tidak mampu mengasuh ibunya dibawa paksa ibunya ke panti asuhan, panti jompo. Baru ditinggalkan begitu saja sambil berkata kalau nanti ada apa-apa nggak usah panggil kami, bayangkan. Oh, ibunya diperlakukan seperti itu, ya. Tapi inilah dunia sekarang, dunia material. Dunia semakin tinggi pendidikannya, universitas banyak di mana-mana. Hampir semua orang sekarang sudah berpendidikan universitas, tetapi kok bisa seperti itu, ya. Jadi artinya apa? Kemodernnya dunia tidak berbanding lurus dengan kebaikan akhlak manusia. Lihatlah sekarang di Gaza. Bagaimana orang-orang yang dianggap well educated dari Amerika mendukung Israel dan di Israel menggempur, membunuh setiap saat orang-orang yang tidak berdaya di Gaza. Apalagi kalau itu orang tua kita. Maka walatan haruma. Jangan bentak keduanya. Ya. Di dalam surat Ad-Duha kan ada wa masaila falatan har. Wa masaila falatan har. Adapun orang yang meminta jangan dibentak. Apalagi orang tua kita. Orang yang butuh saja tidak boleh dibentak, apalagi orang tua kita. Ya. Orang yang butuh itu artinya apa? Dia tidak pernah punya peran dalam kehidupan kita. Dia orang lain. Tapi tiba-tiba dia menghadapi masalah, misalnya orang tua, misalnya dirinya atau suaminya sakit keras, sakit parah, sakit fatal, dan ingin berobat tidak punya uang, dia terpaksa minta pinjam kepada tetangganya. Kalau kita tidak punya, ya nggak apa-apa, sampaikan baik-baik. Tapi Al-Quran mengatakan jangan bentak. Wa masaila fala tanharna. Apalagi itu orang tua kita. Wala tanharhuma. Wa qul, dan katakanlah lahuma kepada keduanya,
qaulan karima. Artinya berkata-katalah. Jadi saya artikan ini berkata-katalah, berbicaralah kepada keduanya dengan pembicaraan yang penuh dengan kemuliaan. Maksudnya memuliakan. Walaupun mereka itu sudah pikun, sudah sangat tua, pendengarannya sudah kurang bagus, penglihatannya sudah kurang bagus, tetapi tidak boleh kita membuatnya tidak mulia. Karena kemuliaannya sebagai orang tua tidak luntur hanya karena kita sudah menjadi sarjana. Tidak luntur kemuliaan orang tua hanya karena kita sekarang sudah lebih terkenal daripada orang tua kita. Tidak luntur kemuliaan orang tua kita hanya karena kita telah menjadi pejabat tinggi. Ya. Apa sebabnya? Ya kita bisa jadi pejabat tinggi, menjadi jenderal, menjadi presiden, menteri, ya karena kedua orang tua kita. Coba kalau keduanya tidak melahirkan kita. Apa kita bisa jadi menteri, jadi presiden, jadi raja? Jawabannya tidak bisa. Dengan demikian, kemuliaan kita hakikatnya adalah kemuliaan orang tua. Maka wa qul lahuma qaulan karima. Maka berkata-katalah, berbicara keduanya dengan kata-kata yang penuh dengan kemuliaan. Ya. Ini yang terkenal juga surat jin. Ya, surat jin ada juga. Maaf, surat Nuh ini, surat Nuh. Ya, surat Nabi Nuh. Ayat terakhir, ayat 28 ini. Ya. Di situ Nabi Nuh berdoa, Rabbi ghfirli. Ini mirip tadi. Ini Nabi Nuh loh ini. Ya. Nabi Nuh itu termasuk salah satu Nabi ulul azmi. Ulul azmi itu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Itu ulul azmi. Nah ini Nabi Nuh ini, surat Nabi Nuh ini cerita Nabi Nuh. Nabi Nuh berdoa, Rabbi ghfirli, wahai Tuhanku, ighfirli, ampunilah aku, wali-walidaya dan kedua orang tuaku. Jadi, apakah Nabi Nuh itu berdosa? Enggak. Lalu kenapa dia baca? Ya caranya Nabi mengajari kita. Artinya kalau kalian mengikuti aku, bacalah ayat ini. Ataukah berdoa dengan doa ini. Apa doanya? Yang pertama doakan dirimu, diri kita. Setelah itu doakan orang tuanya. Ini. Wali-walidaya. Baru setelah itu waliman dakhala baiti. Dan siapa saja masuk ke rumahku. Ya. Luar biasa. Siapa saja masuk ke rumah doakan. Mukminan dalam keadaan mukmin. Walil mukminin dan juga doakan seluruh orang mukmin. Siapa saja masuk ke rumahku, maka doakanlah. Dalam keadaan doakanlah. Tidak harus mereka dengar. Kita harus mendoakan. Setiap orang datang ke rumah kita doakan. Paling tidak kita baca doa ini, rajin baca doa ini. Terutama kalau kita kunut, Rabbi gfirli wali walidaya, waliman dakhala baiti mu'minan. Bagi yang kunut, bagi bapak ibu yang kunut, kalau waktu salat ya bisa baca doa ini. Rabbi gfirli wali walidaya, waliman dakhala baiti mu'minan, walil mu'minina wal mu'minat. Disebutkan secara khusus ini mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Kan indah sekali itu sebetulnya. Persaudaranya orang beriman saling mendoakan. Jadi tidak perlu kita tunggu orang lain minta doa kepada kita. Kita biasakan diri memberi sebelum diminta. Ya. Karena kalau kita nunggu orang meminta berarti kita menghidupkan budaya meminta. Sedangkan agama mengajarkan kita budaya memberi. Ingat, budaya memberi. Apalagi memberi doa paling gampang, tidak perlu keluar uang. Ya. Memberi doa tidak perlu keluar uang, nggak perlu dompetnya dikeluarin dari sakunya, nggak perlu rekeningnya terkuras. Gampang sekali berdoa tuh. Ya. Tapi maknanya besar sekali di sisi Allah. Ya. Doa itu adalah mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah, intisarinya ibadah. Jadi doa itu intisarinya ibadah. Bayangkan kalau intisarinya ibadah, kita doakan orang lain. Jangan minta orang meminta doakan. Jadi kalau begitu kita dengar ada sahabat kita sakit, kita doakan. Ya, kita doakan. Dan tidak perlu kita lapor, saya sudah mendoakan Anda. Kenapa? Ya, karena mengatakan kalau kita memberi tangan kanan, sedapat mungkin tangan kiri tidak perlu tahu. Jadi nggak perlu dipublish. Nggak perlu dipublish. Karena bisa rentan jadi ria, walaupun tidak semua publish ria. Tapi intinya adalah marilah kita selalu membiasakan mendoakan orang lain tanpa harus meminta kita berdoa untuknya. Ya. Karena ini coba lihat Nabi Nuh ini, Rabbi ghfirli wali walidayya wali man dakhala baiti mu'minan walil mu'mina wal mu'minat. Ya. Nabi Nuh yang mengajarkan ini, doa Tuhanku, ampuni dosaku dan dosa kedua orang tuaku
dan juga dosa setiap orang yang masuk ke rumahku dalam keadaan mukmin, dan juga seluruh orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Apanya itu tadi? Dosanya terutama tadi sini. Kan Rabbil firli, ampunilah dosaku. Dan juga dosanya kedua orang tua saya. Dan juga dosanya orang mukmin yang masuk ke rumah saya. Dan dosanya orang mukmin laki dan perempuan secara keseluruhan. Ya, ini doa sampai di sini. Kalau di sini bukan doa ada lagi. Nabi Nuh hanya Allah melalui Nabi Nuh memberikan komentar bahwa kalau kalian zalim, ya ujungnya kebinasaan. Ingat, kalau kalian zalim, ujungnya kebinasaan. Wala tazidiz zalimina illa tabaro. Dan janganlah kamu Tuhan menambahkan kepada orang mukmin kecuali hanya kebinasaan saja. Jadi artinya ini yang dikatakan Nabi Nuh hanya penekanan bahwa kalau orang zalim itu pasti ujungnya tabara, kebinasaan. Kecuali kalau bertobat menghentikan kezalimannya. Ya. Makanya kan ada hadis Nabi mengatakan, bantulah saudaramu yang melakukan kezaliman dan yang dizalimi. Ya. Nabi berkata, sahabat berkata, ya Rasulullah, kalau membantu yang terzalimi, kami bisa pahami. Lalu bagaimana kami membantu orang yang menzalimi? Kan menzalimi. Ya kata Nabi, caranya kau menghentikan kezalimannya. Karena kalau kamu menghentikan kezaliman, kau bantu dia untuk tidak zalim. Nah itu dia. Jadi kita bantu dia untuk tidak melakukan kezaliman. Nah, jadi ini adalah dua doa ya. Dan banyak lagi tuh doa tuh. Ya. Ada doa yang lebih luas lapanya misalnya dalam surat Al-Ahqaf. Ya. Juga ada dalam surat An-Naml, surat yang berbicara tentang Nabi Sulaiman. Ya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka alladhi an'amta alayya wa ala walidayya wa an amalan salihan tardah. Ya. Wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika dan seterusnya. Di surat An-Naml ada lagi mirip dengan itu juga. Jadi dalam Al-Quran banyak ya tentang ini, tentang bagaimana kita mendoakan orang tua kita. Karena ingat, kita tidak ada di sini. Kita tidak bisa berbahagia dengan suami kita, istri kita. Kita tidak bisa berbahagia dengan anak cucu kita kalau kita tidak dilahirkan oleh keduanya. Ya. Ayat 42. Wala tasabanna Allah ghafilan amma ya'maluz zalimun. Ya. Orang yang zalim itu adalah orang yang juga menzalimi dirinya, menghabiskan waktunya, uangnya untuk berjudi seperti yang kita lihat tadi pada gambar. Apalagi kalau orang biasanya sudah berjudi, sudah berkumpul biasanya tiga dosa besar di sana. Sudah berjudi dosa besar. Biasanya harus minuman keras juga, minuman beralkohol itu dosa besar juga. Biasanya juga melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang hubungannya dengan laki perempuan, itu berkumpul biasanya di sana. Sudah pokoknya kumpulan dosa besar kalau di sana tuh. Ya. Biasanya juga sudah biasa saling berkelahi satu sama lain, minimal saling membentak satu sama lain, itu kan biasa begitu. Sudah berkumpul di sana. Ya, jadi tempat melakukan kezaliman diri sendiri, maka biasanya berkumpul berbagai macam dosa-dosa besar di sana. Nah, apa kata Allah dalam ayat ini? Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jadi orang-orang zalim itu, kita mulai dari sini. Orang-orang zalim itu jangan menyangka, ya, jangan mengira bahwa Allah itu lalai dari apa yang mereka kerjakan. Ya, jadi kita mulai dari sini. Janganlah orang-orang zalim itu berpikir, menyangka, mengira bahwa Allah itu lalai. Seakan-akan dia berjudi dari pagi sampai ke pagi lagi. Karena banyak harta yang diwariskan orang tuanya kepadanya. Ya, atau mungkin kebetulan dia punya jabatan yang sangat bagus, dia bisnis lancar. Dia bisa berjudi dari pagi sampai pagi pada hari-hari tertentu. Ya. Di sana juga sudah minum alkohol dan seterusnya. Nah, mereka seakan-akan merasa enak saja, nyaman aja. Allah katakan jangan kira Allah lalai kepada mereka.
Jadi artinya apa? Allah selalu bersama mereka juga ini. Allah menyertai mereka, cuma hati mereka tidak menyertai Allah. Karena Allah tidak pernah berpisah dengan apapun, siapapun, dan dimanapun. Wala tasabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun, terhadap orang-orang zalim itu. Ya. Apa sebabnya? Innama, hanya saja yuakhiruhum, cuma saja Allah tidak langsung berikan hukuman kepada mereka. Saya tadi berjudi, tempat-tempat kasino misalnya, ya. Tetapi berjalan biasa-biasa saja, maksudnya berjalan normal-normal saja. Allah katakan jangan pikir Allah lalai kepada mereka. Allah hanya memberikan tangguh kepada mereka. Innama yuakhiruhum, hanya saja Allah mengakhirkan, menunda ya hukuman kepada mereka kapan? Liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Pada hari ketika al-absar, pandangan penglihatan pada hari itu, tashkhasu, terbelalak. Pandangan pada saat itu terbelalak. Liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Pendengaran penglihatan pada saat itu terguncang, terbelalak. Tashkhasu fihi al-absar. Jadi kenapa disebut terguncang ini penglihatan? Karena pada saat itu adalah shock, ya, kaget luar biasa. Kan kalau sesuatu datang yang tak terduga kan orang shock, orang kaget, ya sangat kaget, sampai ada orang kalau kaget luar biasa langsung pingsan biasanya. Ya, pada saat itu mereka tiba-tiba kaget luar biasa. Ya, kenapa? Karena ternyata apa yang mereka lakukan dulu di dunia ada catatannya rapi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan catatan Allah jauh lebih canggih, lebih sophisticated daripada ChatGPT, DeepSeek dan sebagainya, dan platform-platform AI lainnya, artificial intelligence lainnya. Allah jauh lebih canggih daripada itu. Ya. Allah berfirman di dalam surat 24, surat An-Nur ayat 57, La tahsabanna alladziina kafaru, orang kafir, kalau tadi kan zalim. Jangan pikir orang kafir itu jangan orang kafir itu berpikir, menyangka, ya. Janganlah menyangka. Jadi janganlah orang kafir itu menyangka, berpikir mu'jizina fil ard, bahwa mereka itu bisa melakukan apapun di muka bumi. Mu'jizina fil ard, jangan pikir mereka bisa melakukan itu di muka bumi. Kalau kita baca Al-Quran, kita hanya dapat informasi tentang Fir'aun. Berkali-kali disebutkan. Ada juga Namrud, tapi tidak banyak. Tapi Fir'aun paling banyak disebutkan. Fir'aun itu adalah the king of king, raja di raja. Ya. Di Mesir pada saat itu, dan Mesir pada saat itu adalah pusat peradaban dunia. Ilmuwan-ilmuwan datang dari Mesir. Jadi sebelum Yunani maju, Mesir dulu. Pusatnya Alexandria. Alexandria itu menyeberang nanti ke Yunani. Yunani nanti kemudian menjadi Eropa, menjadi Romawi. Begitu. Jadi itu mereka sudah lama majunya. Ya. Kita baca dalam Al-Quran Al-Quran. Tetapi kita sekarang hidup di abad modern ini dan menyaksikannya melalui WhatsApp, melalui sosial media, melalui televisi, melalui apapun juga yang langsung bisa kita saksikan bahwa ada orang yang benar-benar kafaru dan bahkan zalamu, ya, yang seakan-akan berpikir bisa melemahkan hukum-hukum Allah di muka bumi, yaitu Amerika dan Israel dan sekutu-sekutunya. Mereka itu berpikir bisa melakukan semuanya, tetapi ternyata tidak terbukti. Pada yang muncul ini belum mujizat Tuhan. Mereka tidak bisa memujizati alam semesta bumi. Ya, bagaimana kalau berhadapan dengan mujizat Allah? Baru manusia. Coba kita lihat. Bapak Ibu yang sangat berbahagia, pertanyaannya, kenapa itu Israel nekat, berani sekali, tiba-tiba menyerang sebuah negara, Iran, pada tanggal 13 Juni yang lalu? Tidak tanggung-tanggung, yang disasar adalah pimpinan tertingginya, ya, supreme leadernya, Ayatullah Ali Khamenei, jenderal-jenderalnya yang merupakan pemimpin tertinggi negara itu, seperti Jenderal Salami, Jenderal Bagheri, dan sebagainya.
ilmuwan-ilmuwannya, yang ilmuwan nuklir terutama. Pertanyaan, kenapa dia melakukan itu? Karena bagi mereka persiapan puluhan tahun ini sudah matang, ya sudah siap untuk digerakkan, sudah matang, sudah apa ya, kayak seperti mangga itu sudah sangat manis, kira-kira gitu. Seperti durian itu baunya sudah menyengat keluar, ya. Pokoknya sudah matang. Begitu tindakan dilakukan, semuanya selesai. Iya. Apa tujuannya? Iya, meruntuhkan Republik Islam Iran yang konstitusinya menggunakan konstitusi Islam Al-Quran, dan pemimpin tertingginya adalah seorang ulama yang sangat fakih. Ulama paling fakih di sana itu yang menjadi pemimpin tertinggi. Ulama fakih, ulama yang paling pintar, ya. Yang paling paham agama, paling paham juga banyak hal kehidupan, diangkat di sana. Dan dia tidak suka. Kenapa? Tidak bisa ditundukkan, ditaklukkan. Maka pada saat itu bagi Israel dan Amerika sudah siap. Itu sebetulnya adalah kudeta eksternal. Ya. Itu kudeta dari luar. Kan biasanya kalau kudeta dari dalam, dibikin kios di dalam dulu. Kalau ini eksternal dulu. Setelah eksternal digerakkan, maka nanti harapannya di dalam kios, kamu gitu. Setelah kios di dalam, apa yang terjadi nantinya? Yang terjadi adalah masuklah mereka. Tentara Amerika ada di Irak. Tentara Israel ada di Azerbaijan. Masuklah di sana. Kemudian membubarkan angkatan bersenjata ataukah militernya Iran. Setelah itu mengangkat pemerintahan baru kembali kepada monarki, karena bagi mereka monarki lebih gampang diatur. Maka dipersiapkanlah raja baru, yaitu kelanjutan daripada Reza Pahlavi dan kelanjutan dinasti Pahlavi. Ya, jadi di dinasti Pahlavi itu baru dua rajanya. Raja pertama adalah Reza Pahlavi, terus Muhammad Reza Pahlavi. Yang kedua yang dijatuhkan dulu pada tahun 1979. Yang sekarang adalah Reza Pahlavi lagi namanya, Reza Pahlavi Junior kita sebutnya gitu. Nah, Bapak Ibu masih ingat dulu benderanya Iran dulu sebelum Republik Islam Iran ini, sebelum revolusi tahun 79, sebelum dipimpin oleh ulama. Benderanya Iran itu sama sekarang, yang beda cuma di tengahnya. Dulu di tengahnya itu adalah lion, singa yang memegang bendera, kan begitu, memegang sesuatu. Nah, makanya serangannya Israel kemarin disebutnya dengan The Rising Lion. Rising Lion itu. Ya, biasanya kan kalau ada rising, misalnya star di belakangnya, Rising Star. Ini bukan Rising Star, Rising Lion. Artinya bangkitnya kembali dinasti Pahlavi yang simbol negaranya adalah singa. Jadi sudah matang nih. Reza Pahlavinya juga sudah dilus-lus. Tinggal dikatakan, siap ya, nanti kamu jadi raja lagi, kira-kira gitulah. Ternyata kata ayat ini, la tahsabanna alladziina kafaru mu'jizina fil ard. Jangan pikir orang kafir itu mampu, bisa, jangan pikir, jangan nyangka, jangan kira mereka mampu mu'jizina, melemahkan seluruh kekuatan di muka bumi. Ayat ini berlaku bagi mereka. Ternyata Israel dibantu Amerika, dibantu negara-negara NATO, semuanya terlibat, baik secara diplomatik, politik, ataupun secara intelijen, semuanya terlibat. Iran dikerubutin, tapi tidak ada yang berhasil menjatuhkannya. Luar biasa. Bahkan mereka tidak menduga kalau pagi dini hari mereka menyerang Iran, malamnya tiba-tiba Iran sudah menyerang kembali. Artinya rantai komando yang terputus karena terputusnya meninggalnya Panglima ini tiba-tiba bisa utuh kembali dan menyerang Israel tak terduga, yang menyebabkan luluh lantak negara itu. Luar biasa. La tahsabanna alladziina kafaru mu'jizina fil ardi. Di muka bumi sudah dikatakan tidak mungkin mu'jizina fil ardi, tidak mungkin melemahkan Allah di muka bumi. Terus Allah mengatakan wa ma'wahumun nar, tempat mereka nanti adalah neraka. Wa ma'wahumun nar, dan tempat mereka nanti di neraka. Wa labi'sal masir, dan neraka itu adalah tempat kembali yang terburuk. Wa ma'wahumun nar wa labi'sal masir, dan itulah tempat kembali yang paling buruk, ya.
Surat An-Nahl, surat 1661. Allah berfirman, "Walau yu'akhidullahu an-nasa bizulmihim, ma taraka 'alaiha min dabbah." Ma yu'akhidullahu an-nasa bizulmihim. Allah tidak mungkin menghukum manusia dengan cara yang zalim. Jadi, atau seandainya Allah menghukum manusia karena kezalimannya. Jadi, walau seandainya yu'akhidullahu an-nasa, Allah menghukum manusia bizulmihim karena kezalimannya sendiri. Artinya gini, kalau seandainya Allah langsung menerapkan hukuman kepada kita manusia ini karena kezaliman kita, maka tidak mungkin itu menyisakan lagi kehidupan. Ayatnya, ma taraka 'alaiha min dabbatin. Bukan hanya manusia yang habis, yang punah, tetapi dabah, hewan-hewan melata juga habis. Jika Allah ingin menghukum seluruh manusia karena kezalimannya, ya udah habislah kehidupan di muka bumi. Kenapa? Karena tidak ada lagi manusia suci sekarang di muka bumi. Yang ada kita semua manusia pendosa. Dan kita semuanya melakukan kezaliman pada diri kita sendiri. Seandainya begitu tahu Allah kita ini zalim dan langsung dihukum semuanya, udah kata Allah, ma taraka 'alaiha min dabbah. Tidak ada lagi yang tersisa di muka bumi itu binatang melata, hewan melata. Untungnya, walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma. Untungnya Allah menunda, yuakhirkum, mengakhirkan, menunda hukuman atas kezaliman kita ila ajalin musamma, sampai ajal yang telah ditentukan, sampai waktu yang telah ditentukan. Fa idza jaa ajaluhum, dan kalau ajal ini sudah sampai, sudah tiba, la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka tidak ada yang bisa menundanya walaupun hanya sedetik, sesaat. Wa la yastaqdimun, dan tidak ada yang bisa mendahulukannya, mempercepatnya. Nah, jadi inilah jemaah sekalian, kalau kita lihat mengerikan sekali. Seandainya Allah langsung menghukum kita manusia ini dengan kezaliman kita, tidak ada yang tersisa kecuali tidak ada tersisa pun daripada makhluk melata. Ayat 43. Muhti'ina muqni'i ru'usihim. Pada saat kita nanti berkumpul di hadapan Allah, jadi kita kan nanti kalau meninggal tersimpannya di padang mahsyar dulu. Ya, bukan, maaf, di alam barzah maksudnya. Di alam barzah, lalu kemudian setelah trompet sangkakala dibunyikan, pertama kali hancur alam semesta, kemudian dibunyikan kedua kalinya, maka bangkitlah seluruh manusia dari alam kuburnya, alam barzahnya. Dalam keadaan apa? Muhti'in, dalam keadaan bergegas, ya. Dalam keadaan bergegas. Muqni'i, dalam keadaan terengah, tertengadah, ya. Bergegas dalam keadaan heran. Kalau heran kan biasa menganga, kamu gitu. Tak bisa berkata-kata. Ya. Ru'usihim, terutama kepala mereka. Merunduk kepala mereka. Tertengadah kepala mereka. Walayartaddu ilaihim tarfum, dan mata tidak berkedip. La yartaddu ilaihim tarfum, jadi matanya tidak berkedip. Ya, kan tadi kaget. Ya, maka kepala menengadah sambil mencari-cari ada apa, kira-kira gitu. Tapi sambil lari mendatangi panggilan itu, tidak ada yang bisa melawannya. Seperti mana di dunia ini matahari terus-menerus berputar, tidak pernah bisa melawan. Nah, itu juga yang terjadi nanti di padang mahsyar. Semua orang bangkit bergegas dalam keadaan mencari-cari dari mana sumber suara ini, dan sekaligus juga heran, sehingga layar taddu ilaihim tarfuhum, sehingga mata mereka tidak pernah berkedip sedikit pun juga. Wafidatuhum hawa, dan pada saat itu hati mereka kosong. Dalam keadaan kosong itu saking takutnya, ya, ternyata kita bangkit. Ternyata memang ada kehidupan. Ya. Ternyata memang dunia hanyalah sementara. Ternyata inilah kehidupan yang sesungguhnya. Ya.
Itu herannya mereka. Karena mayoritas mereka tidak percaya. Mayoritas kita manusia tidak percaya kalau ada kehidupan setelah kehidupan dunia. Ya. Surat Al-Qamar. Surat Al-Qamar ini surat rembulan. Ayatnya 8. Allah berfirman, muhti'ina ila da'i. Mereka semuanya bergegas dengan cepat. Kepada siapa? Ila da'i. Kepada penyeru tadi. Ada suara tadi yang menyeru. Muhti'ina ila da'i. Mereka semuanya bergegas menuju kepada suara tersebut. Yaqulul kafiru, berkatalah orang kafir di dunia. Yang waktu yang di dunia berkafir, sekarang berkata di akhirat. Ketika tadi panggilan seruan tadi muncul. Hadza yaumun asir. Celakalah kita ini. Inilah hari yang paling berat. Akhirnya mereka mengakui. Ternyata kita hidup kembali. Ternyata memang ada kehidupan. Maka dengan nada yang pasrah berkata, yaumun, hadza yaumun asir. Inilah hari yang berat itu. Muhtiina, ya. Kadzabat qablahum qaum Nuhin. Ini bicara tentang Nabi Nuh. Bahwa kaumnya Nuh juga mendustakan sebelumnya ini. Sehingga kemudian mereka mendustakan. Ya. Benar hamba kami itu Nuh. Ya. Jadi penyebabnya karena di dunia menolak Nabi dan Rasul. Kita lihat surat Al-Ahqaf, ya. Surat 46 ayat 26. Allah firman, walaqad makkannahum fiha fima in makkannahum. Kami sungguh menempatkan mereka di fima, pada tempat imakkanakum. Kami juga di mana kami juga memberikan kedudukan kepada kalian. Fi padanya. Jadi tempat mereka yang terdahulu itu juga kita pakai sekarang. Jadi orang-orang telah dihukum itu juga yang terjadi sekarang. Ya. Jadi tidak ada yang berubah. Ya. Contohnya misalnya Mesir yang dulu dipakai Fir'aun dan orang-orang durhaka, sekarang itu juga Mesir sekarang. Kaumnya Nabi Hud itu juga yang ada sekarang di Yordania. Kemudian waja'alna lahum sam'an, dan kami jadikan bagi mereka pendengaran, wa absaran, dan penglihatan, wa afidatan. Ya. Kami telah memberikan kepada mereka pendengaran, penglihatan, dan hati. Fama agna anhum sam'uhum wal absaruhum wal afidatuhum min syai'. Tetapi pendengaran, penglihatan, dan akal pikiran yang kami berikan kepada mereka tidak berguna bagi mereka, tidak digunakan untuk baik. Fama agna anhum, tidak digunakan pendengaran mereka, penglihatan mereka, dan akal pikiran mereka misya sesedikit pun untuk akhirat, maksudnya untuk Allah. Izkanu yajhaduna bi ayatillah, ketika mereka yajhaduna, mengingkari, melawan, menentang ayat-ayat Allah. Wa haka bihim ma kanu bihi yastahzi'un, sehingga mereka diliputi oleh apa yang dulu mereka perolokkan. Yani, hati mereka tidak berfungsi. Wa afidatuhum hawa, kalau di sini kosong. Karena di dunia dulu tidak digunakan. Pendengaran, penglihatan, afidatuhum, hati mereka ini, akal pikiran mereka tidak digunakan. Nah, karena tidak digunakan, sekarang seakan-akan di akhirat tidak ada lagi, kosong. Ya. Nah, oleh sebab itulah penyebab kosongnya di sini karena di dunia tidak dimanfaatkan. Maka supaya tidak nanti kita bangkit di akhirat dalam keadaan afidatuna hawa, dalam keadaan hati kita dalam keadaan kosong, di dunia harus kita gunakan pendengaran, penglihatan, dan akal pikiran kita dengan sebaik-baiknya. Ya. Kalau tidak, ya kita juga akan menghadapi seperti ini. Afidatuhum hawa. Suatu saat, Bapak, Ibu, Tuan, dan Puan, kita semuanya akan seperti ini. Suatu saat, yang nampak hanyalah batu nisan saja. Batu nisan itu artinya batu penanda. Ya, itu pun juga
Anak-anak kita mungkin datang menjenguk kita, melihat kita di kuburan paling sekali setahun. Kalau dia datang sekali setahun, saya kira daun-daun kering yang menimpanya pasti tidak setebal ini, pasti tidak setipis ini, pasti lebih banyak lagi. Ya. Padahal di dunia kita menghabiskan waktu untuk mengurus mereka. Tapi lihatlah sekarang kita dalam keadaan seperti ini, berbaring di bawah batu yang bertuliskan nama kita, tahun kelahiran, tahun meninggal kita ini. Dan kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kita hanyalah bagian daripada tanah. Kita yang tadinya berkata aku, saya adalah ini dan itu, sekarang sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Wa andirin nasa, makanya Allah mengatakan, ingatkanlah manusia. Ini tentu kepada Nabi Muhammad. Ya. Wahai Muhammad, wa anzirin nasa yauma ya'tihimul adab. Ingatkanlah manusia tentang hari ketika akan datangnya adab. Ya. Ingat jemaah sekalian, kita yang sekarang dianggap kuat, perkasa, berwibawa, ditakuti orang, disegani orang, pada akhirnya seperti tadi cuma batu nisan saja. Pada akhirnya hanyalah batu nisan. Yang kelihatan di permukaan hanyalah tanda namanya. Bahwa dulu si Fulan bin Fulan, Fulana binti Fulan dikuburkan di sini. Hanya penanda bahwa dikuburkan di sini. Ya. Hanya itu saja penandanya. Yang lain tidak ada lagi. Kalau kita gali ke bawah, tubuhnya sudah hancur. Ya. Tidak berbentuk lagi. Tulang belulangnya berpisah-pisah satu sama lain. Tulang-tulang jari-jari tangannya sudah berpisah satu sama lain. Aparat tulang tangannya sudah berpisah dengan tulang hastanya. Tulang hastanya sudah berpisah dengan tubuhnya, tulang belakangnya. Begitulah manusia. Muka yang tadinya masih lengkap dengan kulit, otot, daging seperti ini, hanyalah, kalau toh masih utuh, hanyalah tengkorak belaka saja. Hanya tengkorak saja. Tengkorak itu hanyalah tulang belulang. Tempat mata sudah bolong, kosong, lobang. Tempat mulut sudah lobang, yang ada paling hanyalah gigi saja yang tersisa. Begitulah kita semuanya jemaah sekalian. Maka Allah mengatakan kepada Nabi, wahai Muhammad, andirin nasa yauma ya'tihimul adab. Ingatkanlah manusia, kalau mereka tidak berhati-hati di dunia ini, akan datang kepada mereka adab. Fayaqulul ladzina zalamu. Sehingga berkatalah orang-orang zalim itu, apa katanya? Rabbana, wahai Tuhan kami, akhirna, tangguhkanlah. Maksudnya tangguhkanlah kami, tundalah kematian kami, ila ajalin qarib, pada hari yang dekat saja. Maksudnya tunda kematian kami sedikit saja. Kita artikan saja qarib sini sebentar saja. Ya Allah, tundalah kematianku sebentar saja. Ya. Untuk apa? Untuk berjumpa dengan suami, istri, anak, cucu? Bukan. Nujib dakwataka, agar kami bisa menjawab, agar kami bisa memenuhi panggilanmu, seruanmu. Apa seruannya di sini? Ya Al-Quran. Apalagi kalau bukan Al-Quran. Dakwanya Allah kepada kita adalah Al-Quran. Kan kaknya ini adalah Allah. Dakwataka. Nah, apa dakwanya Allah? Ya Al-Quran. Iya. Nujib dakwataka. Karena kalau dakwanya, seruannya Nabi, biasanya sudah dengan hadis. Iya. Suruhnya Allah, ya ini Al-Quran. Ya Allah, berikan aku tangguh walaupun hanya sebentar, agar aku bisa menyiapkan waktu untuk mempelajari kitab sucimu, menghayati, mentadabbur isinya. Nujib dakwataka wa nattabi'ir rasul, dan kami mengikuti ar-rasul. Rasul-rasul. Ar-rusul, rasul-rasul. Tanya apakah kalau kita minta seperti itu ditangguhkan, lantas ditangguhkan? Jawabannya tidak. Awalam takunu aksamtum min qabl malakum min zawal. Allah mengatakan, mengingatkan, awalam takun, bukankah dulu kamu di dunia? Takunu itu artinya kamu dulu di dunia. Aksamtum, telah bersumpah, min qabl, sebelumnya maksudnya di dunia. Malakum min zawal, bahwa kalian tidak akan berakhir.
maka kalian akan seakan-akan hidup terus. Jadi kata-kata malakum min zawal di sini artinya ketika orang masih sehat, serasa dia akan hidup selama-lamanya. Dia lupa kalau dia akan mati. Dia lupa kalau kematian akan mengincarnya, akan mengintainya setiap saat. Berpikir malakum min zawal. Mungkin teman katakan saya tidak berpikir akan hidup selamanya kok. Tapi buktinya tidak ada waktu digunakan untuk menemui ataukah mengijabah dakwah Allah tadi. Dakwah takah. Selalu saya sibuk. Manusia ini kalau selalu menyebut saya sibuk, seakan-akan hebat sekali. Wah, Bapak itu hebat sekali, sibuk melulu kamu gitu. Ya, nggak apa-apa kita sibuk kalau sibuk membaca atau pelajari kitab sucinya. Karena inilah dakwahnya, nujib dakwah takah. Iya. Makanya Allah mengingatkan, loh, bukankah kamu dulu di dunia merasa tidak akan berakhir di dunia? Dan ayat seperti ini mirip dengan surat Wailul likulli humazah. Ya. Yahsabu anna malahu akhlada. Menganggap bahwa harta bendanya di dunia akan mengekalkannya. Jadi mengekalkan. Kata-kata mengekalkan itu sama maknanya dengan malakum min zawal. Kamu tidak berakhir di dunia. Iya. Inilah manusia jemaah sekalian. Ini ayat mirip dalam surat Al-Munafikun, surat 63 ayat 10. Ini mirip sekali, coba kita lihat. Allah berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Min qabl, sebelum ayatiya datangnya ahadakum, salah seorang di antara kalian, al-mautu, kematian. Jadi sebelum datangnya kematian, jangan menjelang kematian. Sebelum datangnya kematian, masih sehat, nafkahkanlah. Infakkan sebagian rezeki kalian. Sebagian. Tidak. Allah juga mengatakan tidak semuanya. Sebagian saya. Kenapa? Karena kita masih punya kebutuhan juga. Allah tahu persis itu. Makanya menggunakan kata min. Min itu sebagian. Min itu adalah sebagian dari apa yang kami rezekikan kepada kalian sebelum datangnya kepada salah seorang dari kalian al-maut, kematian. Karena kalau sudah datang, ya udah tinggal batu nisan seperti yang kita lihat tadi. Apa yang terjadi ketika seseorang kedatangan kematian? Fayaqula, maka mereka akan berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Tuhanku, mengapa kamu tidak ingin, kenapa kamu tidak siap, tidak mau menangguhkan kematianku ila ajalin qarib, kepada waktu yang sesaat saja. Ya. Tidak usah terlalu lama Tuhan, qarib, dekat saja. Kenapa ya Allah kamu tidak undang kematianku? Untuk apa? Fa'asaddaqa wa akun minas shalihin. Untuk membenarkan, bersedekah, dan aku akan menjadi orang saleh. Ini coba. Artinya ini sudah meninggal dunia, ini sudah kematian, sudah datang. Nah, jadi ini sampaikan dalam Al-Quran berkali-kali. Surat Al-Furqan ayat 27. Allah berfirman, wa yauma ya'addu zalimu ala yadayhi. Pada hari itu nanti di akhirat, ya'addu zalim, orang zalim itu menggigit ala yadayhi, jari mereka karena menyesal. Yaqulu, seraya berkata, ya laitani, alangkah menyesalnya aku Tuhan. Ya, kenapa dulu di dunia ittakhaztu ala ma rasul sabila. Kenapa dulu di dunia saya tidak mengambil jalan bersama dengan Rasul? Alangkah bahagianya Tuhan. Ittakhaztu, seandainya dulu aku mengambil ma'ar Rasul, bersama Rasul, sabil, jalan, maksudnya mengikuti jalannya Rasul. Itu Al-Quran. Ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila. Wahai Tuhanku, menyesallah aku sekarang, kenapa aku mengambil si fulan sebagai teman akrabku di dunia. Fulan itu yang tidak mengajak mereka kepada kebaikan. Ittakhid fulana. Ini disesali bukan hanya teman. Kata khalilah di sini bukan hanya teman. Bisa teman, bisa sahabat, bisa kerabat, bisa suami, bisa istri. Jadi banyak orang di akhirat nantinya menyesali istrinya, menyesali suaminya. Ya Allah, kenapa aku menikah dengan dia? Kenapa aku bersuamikan, beristri dengan dia? Coba. Jadi khalilah itu, kata khalilah itu bisa suami, bisa istri, bisa teman, bisa kerabat. Ya. Ya laitani, celakalah aku Tuhan. Ya, coba dulu di dunia aku tidak mengambil si fulan itu sebagai
temanku, sebagai suami istriku, coba. Menyesal sekarang. Karena ternyata pasangan hidupnya itu, teman jalannya itu, teman kumpulnya itu, ternyata adalah mempengaruhinya, sehingga kemudian ikut-ikut melakukan perbuatan, pertama sia-sia, lama-kelamaan dosa kecil-kecil, terus lama besar. Ya. Mungkin tadinya hanya sekedar teman nongkrong, lama-kelamaan sudah mulai beli minuman keras, lama-kelamaan sudah masuk ke tempat-tempat maksiat, begitulah seterusnya. Ya, ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila. Coba dulu di dunia saya tidak menjadikan dia sebagai khalil. Ya. Laqad adallani, sungguh dia telah menyesatkan aku, coba. Laqad adallani an dzikri, dia menyesatkan aku dari Al-Quran. Al-dzikri itu Al-Quran. Dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran. Ya. Ba'da izja'ani, setelah Al-Quran datang kepada saya. Wa kana syaitan, ternyata di sini Tuhan mengganti, siapa diganti di sini? Fulan. Fulan tadi yang kita jadikan sebagai khalil, ternyata adalah asyaitan hakikatnya. Asyaitan, ya, dan syaitan itu lil insan, kepada manusia, khadula, ingin menjerumuskan. Syaitan itu berusaha menjerumuskan manusia. Kita artikan menjerumuskan manusia. Ya, menjerumuskan, membiarkan, kan tidak menolong itu menjerumuskan. Ya. Membiarkan manusia ke dalam kesesatan, mendorong bahkan. Ya. Jadi wa kana syaitanu lil insani khazula. Makanya di sini, dzikir di sini kita artikan apa? Al-Quran, karena di bawah disebutkan di sini Al-Quran ini. Nih, Al-Quran. Wa qala Rasul, dan berkata Rasul, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi, sungguhnya kamu umatku, ittahadu, menjadikan hadal Quran, ini tadi di atas nih, al-dzikr, mahjura. Kenapa dijauhi? Ternyata pengaruh temannya tadi, fulanan khalila. Gara-gara aku mengambil dia sebagai fulanan khalila, bahkan jemaah sekalian serbahagia, banyak saudara-saudara muslim kita, orang tuanya haji, bapak ibunya haji, ibunya pakai jilbab, tetapi demi suaminya yang tidak Islam, dia ikut menjadi tidak Islam. Bahkan ada yang pindah agama, jemaah sekalian. Bukan dalam pengertian pertama, tidak Islam, tidak menjalankan syariat Islam. Bahkan ada yang pindah agama, bayangkan. Luar biasa. Ya. At-takhid fulanan khalila. Inilah yang disebut dengan diantaranya hadal Qur'ana mahjura. Inna qaumi ittahadu hadal Qur'ana mahjura. Jadi kita berhati-hatilah dalam pergaulan jemaah sekalian. Karena apa? Mereka nanti di akhirat tidak bisa menolong kita. 45. Wasakantum fi masakinil ladzina zalamu anfusahum. Wasakantum, kalian telah tinggal, fi masakin, di tempat-tempat kediaman alladzina zalamu, orang yang zalim. Artinya bahwa kita sekarang bertempat tinggal mungkin di tempat-tempat yang dulu orang zalim. Ada kerajaan-kerajaan dulu hancur di sini di tempat kita. Seperti mana kita ceritakan tadi, Mesir dulu ada kerajaan yang hancur di sana. Di Yordania, di Saudi ada namanya di sana. Dulu namanya Madain Saleh. Ya. Di Yaman sekarang ada tadinya kerajaan yang besar, banyak. Ya. Jadi boleh jadi tadinya di sana ada tempat-tempat yang kamu tempat sekarang yang dulunya pernah berjaya, tapi kemudian hancur karena perbuatan kezaliman mereka. Wasakantum fi masakinil ladzina zalam, kalian bertempat tinggal, berkediaman di kediaman-kediaman atau di bekas-bekas kediaman orang-orang yang dulu zalim kepada diri mereka sendiri. Wa tabayyana lakum, dan melalui sejarah jelas bagi kalian kaifa fa'alna, bagaimana kami berbuat bihim, kepada mereka, bagaimana kami menghancurkan mereka, bagaimana mereka kami binasakan. Wa darabna lakumul amsal, dan kami memberikan kepada kalian perumpamaan, maksudnya itu contoh, itu adalah contoh agar kalian jangan seperti itu. Karena dulu pernah hancur, tidak tertutup kemudian kemungkinan kalian juga hancur. Uni Soviet pernah berjaya, sekarang sudah tidak ada. Apakah Amerika sekarang akan terus eksis? Oh, belum tentu. Kalau kita lihat sekarang, tanda-tanda kehancurannya sudah mulai kelihatan. Apakah Israel tetap seperti itu? Oh, belum tentu. Kalau kita lihat sekarang, tanda-tanda kehancuran Israel sudah mulai muncul, sudah mulai kelihatan. Ya. Jadi selalu kita harus belajar dari sejarah, dari peninggalan-peninggalan masa lalu. Surat Taha
Surat 20 ayat 128. Allah berfirman, "Afalam yahdilahum kam ahlakna qablahum minal quruni." Apakah mereka belum mendapatkan petunjuk melalui tempat-tempat yang kami binasakan tadi? Afalam yahdilahum kam ahlakna, bahwa betapa banyak kurun itu generasi-generasi, umat-umat, iya, peradaban-peradaban yang telah kami binasakan qablahum sebelum mereka. Yang syuna fi masakin, di mana mereka itu bisa berjalan di bekas-bekas itu. Masakin itu tempat-tempat mereka. Kita bisa berjalan ke Petra, kita bisa berjalan ke Persepolis, kita berjalan ke berbagai tempat yang merupakan peninggalan peradaban-peradaban tersebut. Apa kata Allah pada tempat-tempat itu? Inna fi dzalika la ayatin li ulin nuha. Karena pada kejadian-kejadian itu, peristiwa-peristiwa itu, yang bisa kita buktikan dengan mendatangi tempat-tempatnya untuk berwisata di sana, la ayatin, benar-benar ada ayat-ayat, ada tanda-tanda kebesaran Allah, li ulil nuha, bagi orang-orang yang an-nuha. Apa itu nuha? Yang bisa mengendalikan cara berpikirnya. Nuha itu dari kata nah, menahan. Jadi namanya ulil nuha itu ketika dia berpikir, dia terkontrol. Kalau orang emosional tidak bisa berpikir dengan jernih. Nah itu nuha, itu bisa membentengi nafsnya dari hawanya, membentengi akal pikirannya dari subjektivitasnya. Di tempat lain dikatakan, wa ma man khafa maqama rabbi wa nahan nafs, itu wa nahan nafs. Jadi lulna di sini adalah wa nahan nafs anil hawa. Surat Az-Zumar. Az-Zumar ini adalah surat yang ke-39, ayat 27. Allah firman, wa laqad darabna lin-nasi fi hadzal Qur'an. Sungguh kami telah memberikan kepada manusia misal, ini masal, perumpamaan. Jadi kita darabna, kami berikan apa? Perumpamaan bagi manusia fi hadzal Qur'an, dalam Al-Qur'an ini. Jadi dalam Al-Qur'an ini berbagai macam perumpamaan yang kami berikan kepada manusia. Min kulli mathal. Bahkan setiap jenis perumpamaan yang dibutuhkan kami berikan. Untuk apa? La'allahum yatadzakkarun. Supaya manusia itu bisa mengambil pelajaran. Jadi Al-Quran bukan hanya berbicara tentang deskripsi, bukan hanya berbicara tentang atraksi logika. Al-Quran bukan hanya berbicara tentang sastra artistik, seni dalam Al-Quran, tetapi juga Al-Quran berbicara tentang segala hal, termasuk perumpamaan-perumpamaan. Ya. Walaqad darabna lin-nasi fi hadzal Qur'an min kulli mathalin la'allahum yatadzakkarun. Harapannya supaya manusia bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran. Jadi mempelajari Al-Quran itu kalau kita sungguh-sungguh tidak susah sebetulnya. Kenapa? Karena tidak selamanya deskripsi. Bisa saja perumpamaan, dan perumpamaan itu paling gampang ditangkap harusnya oleh orang awam. Ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya, terutama bagi Al-Fakir, karena kita semuanya sedang berjalan menuju kepada sisi Allah SWT. Di malam-malam duka 10 Muharram pertama ini, kata yang paling indah kita ucapkan dan kita renungkan adalah kata-kata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita semuanya kepunyaan Allah karena berasal dari Allah. Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah kita akan dikembalikan. Wa ilaihi rajiun, dan kepadanya lah kita akan kembali. Tidak ada sumber dan tidak ada tempat kembali kecuali hanya Dia. Oleh sebab itulah marilah kita menyiapkan waktu kita untuk mendengar, melihat, dan memikirkan dakwah Allah Subhanahu wa taala tadi yang disebutkan. Seruan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kitab suci Al-Qur'an. Mudah-mudahan dengan selalu menyiapkan waktu untuk mendengarkan apa yang Allah sampaikan kepada kita, kita semuanya ikut menjadi bagian daripada kafilah Rasulullah SAW untuk berkumpul dan berjumpa nanti di Telaga Haud di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Sebelum kita lanjut, sebelum kita tutup, kita baca hadis lagi dulu ya.
Ini hadis Imam Bukhari nomor 6053. Ini adalah hadisnya dari Abu Hurairah, di mana Rasulullah SAW qal berkata, ya. Anna Rasulullah SAW qal berkata, man kanat indahu mazlamatun, siapa yang memiliki kezaliman, telah melakukan kezaliman, maksudnya siapa yang indahu di sisinya ada perbuatan zalim, li akhihi kepada saudaranya, ya. Pada manusia, semuanya manusia. Jadi siapa di antara kita manusia ini yang telah melakukan perbuatan zalim li akhihi kepada saudaranya, falyatahallalhu, maka hendaklah segera untuk meminta dihalalkan minha daripadanya, kepada orang yang kita zalim. Minha itu dari orang yang kita zalimi. Minta dihalalkan maksudnya minta dimaafkan. Kenapa istilah minta dihalalkan? Karena aslinya itu haram. Minta dihalalkan. Fa innahu laisa sama dinarun wala dirhamun. Kenapa? Karena Allah katakan di sana itu, sama di sana tidak ada baginya, laisa tidak ada baginya dinarun, dinar, wala dirham, ya. Min qabl sebelumnya. Maksudnya tidak, dirham dan dinar tidak bermanfaat lagi di sana, ya. Jadi kalau kita sudah pindah ke sana, bagaimanapun banyaknya dinar, kita ingat dinar itu adalah uang emas, dirham itu adalah uang perak, ya. Katakanlah kita punya uang dinar yang begitu banyak, uang perak yang begitu banyak, itu tidak ada lagi gunanya di sana. Fa innahu laisa thamma dinarun wala dirham. Tidak ada lagi gunanya di sana. Min qabl ayu akhada, sebelum diambil daripadanya, diakhir dari saudaranya, min hasanatin, kebaikannya. Jadi apa yang terjadi kalau kita telah menzalimi orang lain, maka kebaikan kita berikan kepada orang itu, ataukah kezaliman orang itu kita ambil nih. Jadi kezalimannya kita ambil, ya. Tapi yang pertama dilakukan adalah kebaikan kita diberikan kepada orang kita zalimi tersebut ini. Min qabl an yu'khadha li akhihi min hasanatin. Sebelum diambil daripadanya kebaikan-kebaikannya. Maksudnya kita harus minta dihalalkan sebelum nanti di akhirat kebaikan-kebaikan kita diambil, diberikan kepada saudara ini, li akhihi ini, ya. Lalu bagaimana kalau kebaikan sudah habis? Fa'in lam yakun lahu hasanat, apabila sudah tidak ada lagi kebaikan baginya, ukhidha min sayyiati akhihi, maka kemudian diambillah seluruh keburukan saudaranya yang dizalimi itu, ya. Orang kita zalimi diambil keburukan-keburukannya. Faturihat alaihi, lalu kemudian dibebankan, dipikulkan kepadanya. Artinya dosa yang harusnya dipikul oleh saudara kita yang kita zalimi, kita ambil, baru kita pikul, pertanggungjawabkan sendiri. Inilah yang paling fatal. Kenapa? Karena kita memikul dosa yang bukan dosa kita, karena dibarter, yaitu akibat perbuatan zalim kita. Makanya hadis ini mengatakan, man kana indahu mazlamatun li akhihi falyatahallalhu minha. Hendaklah secepatnya minta dihalalkan. Ini hadis riwayat Imam Bukhari nomor 6053. Semoga memberikan pencerahan kepada kita semuanya, terutama kepada Al-Fakir yang merupakan kuping atau telinga pertama yang mendengarkan ayat-ayat ini dibacakan, sehingga kita semuanya bisa menjalani kehidupan ini dalam keadaan lurus menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada baiknya dari Allah, kalau ada kekurangannya dari kekurangan Al-Fakir sendiri, mohon dimaafkan. Yang mau bertanya dipersilahkan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad, baik. Pernyataan ringkasan, bolehkah kita katakan telah bertajali basmalah dalam bentuk totalitas di Padang Karbala tadi, sebab mafhum mukhalafahnya Nabi SAW itu ditajalikan sebagai rahmatan lil alamin. Maka pewaris-pewaris beliau sampai kepada Imam Mahdi AS meneruskan
untuk bertindak sebagai basmalanya dalam menyebarluaskan rahmatan lil alamin bagi seluruh penghuni alam zahir, alam batin. Maka barang siapa yang membunuh cahaya rahmatan lil alamin ini, mereka sebenarnya telah menganiaya seluruh makhluk-makhluk tadi yang mengharapkan sangat nikmat tadi jangan terpupus. Beri pencerahan teguran Ustaz. Barakallahu fi afwan. Baik, terima kasih banyak Pak. Ini menarik ini Pak ya. Jadi di dalam Al-Quran surat Anbiya surat 21 ayat 107 Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Saya kira ayat ini termasuk ayat yang banyak dihafal oleh umat Islam karena sering dibacakan oleh para asatiz, para ulama, para kiai dan sebagainya. Mengingatkan bahwa Nabi Muhammad kita itu adalah rahmat bagi seluruh alam. Artinya kalau bukan karena Nabi Muhammad, Allah tidak menciptakan alam semesta. Kata-kata yang terkenal, laulaka ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karena engkau Muhammad, aku tidak ciptakan alam semesta. Kenapa? Karena Nabi Muhammad telah diciptakan semuanya, sehingga semuanya ada karena Nabi Muhammad. Dan karena semuanya ada karena Nabi Muhammad, maka disebutlah Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Nah, ketika kita menolak ya, Nabi Muhammad ataukah menzaliminya ataukah mendurhakainya, pada dasarnya mendurhakai seluruh alam. Karena seluruh alam ada atau mengabdikan dirinya atas kepada beliau, kepada Rasulullah. Maka ketika Rasulullah kita aniaya, kita maksiati, kita durhakai, ya pada dasarnya mendurhakai seluruh alam semesta, seluruh realitas. Jadi seluruh realiti atau realitas kita durhakai sebetulnya, karena seluruh realitas lahir dan batin, bahkan dunia akhirat itu karena Nabi Muhammad. Ya. Sehingga semuanya akan melaknat kita. Ya. Inilah yang dimaksud tadi dengan itu. Nah, dan Nabi Muhammad itu adalah merupakan penghubung kita dengan Allah. Ya, yang pertama tadi karena Nabi Muhammad lah seluruh alam semesta diciptakan. Nah, bagi kita Nabi Muhammad itu adalah penghubung kita dengan Allah. Maka Nabi Muhammad itu adalah Bismillahirrahmanirrahim itu sendiri sebetulnya. Yang Muhammad itu adalah Nabi Muhammad itu adalah Bismillah itu sendiri. Kenapa Bismillah? Karena Bismillah itu selain artinya dengan nama Allah memang bagus, dengan bi-nya di situ dengan. Jadi dengan itu bersama memegang tangannya. Bismillah, dengan memegang tangannya nama Allah yaitu Nabi dan orang-orang suci, maka kemudian kita akan sampai kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dengan memegang tangannya kita akan sampai kepadanya. Nah, setelah kita memegang tangan itu sampai kepadanya, barulah kita bisa sampai selamat dari neraka dan masuk dalam surga. Makanya di dalam surat 74 ya, 74 atau 73 Allah berfirman, alaiha tis'ata asyara. Di atas neraka itu ada penjaganya. Apa penjaganya? 19. Artinya begini, kalau kalian tidak mau masuk neraka, ada tuh yang bisa menahan kamu tidak masuk neraka. Ada yang mendukung, mensupport kamu supaya tidak masuk neraka. Mensupport masuk surga. Yaitu 19. Nah, apa itu 19? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Karena kalau kita hitung Bismillahirrahmanirrahim itu jumlahnya 19. Jadi kalau Bapak Ibu semuanya hitung dari kata huruf ba, sin, mim sampai seterusnya Bismillahirrahmanirrahim, total hurufnya ada 19 sehingga Allah mengatakan alaiha tis'ata asyara. Jadi melalui Bismillah itulah kita bisa terbebas dari azab api neraka. Jadi kalau kita mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu baru doa akan terwujud, akan terjabah apabila kita sendiri yang menjaga diri kita dengan Bismillahirrahmanirrahim atau alaiha tis'ata asyara. Ada lagi yang lain? Ya, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Batiar. Ya, saya mau nanyakan ini Pak Ustaz, kalau kita sholat itu 5 kali sehari semalam, kita selalu mengucapkan bahwa di dalam surah Al-Fatihah itu mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Artinya tunjukilah kami jalan yang lurus. Yang saya mau tanyakan Pak Ustaz,
berarti jalan yang lurus itu sering kita minta sehari semalam, berarti seolah-olah kita ini belum tahu jalan yang mana yang ya kita tuju nanti, jadi minta kepada Allah. Seumpamanya kalau di dunia ini saya bertemu dengan anak-anak, coba tolong tunjukkan rumahnya Pak Haji Ridwan. Anak mengatakan, oh di sana, di Tanah Merdeka, depan SMP 53. Nah, itu sudah jelas. Jadi kalau ini bagaimana ini maksudnya, Ustadz? Mohon penjelasan, jika ada kesalahan ya saya mohon diperbaiki, Ustadz, penjelasan selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Batiar. Jadi ada dua di sini makna yang bisa kita tangkap dari doa yang selalu kita ulang-ulangi dalam Al-Fatihah. Inilah doa satu-satunya dalam Al-Fatihah. Al-Fatihah itu adalah wajib yang kita baca. Al-Fatihah itu disebutkan dalam Al-Quran sebagai sab'a minal mathani, 7 yang selalu berulang-ulang. Al-Fatihah itulah yang merupakan induk daripada Al-Quran. Dan di dalam Al-Fatihah itu ada doa, dan doa itu oleh Nabi dikatakan sebagai otaknya ibadah, mukhul ibadah. Kalau kita katakan doa itu adalah mukhul ibadah, doa itu adalah otaknya, intisarinya ibadah. Maka otaknya otak, intisarinya intisari, atau doanya doa adalah ihdinas siratal mustaqim. Karena doa ini terletak di dalam surat Al-Fatihah yang wajib kita baca setiap salat. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, kenapa selalu kita baca? Tadi ada dua pengertiannya. Satu, kita memang belum berada di atas jalan yang lurus. Karena ketika kita berdoa itu harus kita usahakan untuk ke situ. Jadi doa itu melapor kepada Allah, ya Allah, tujuan hidup saya ingin Engkau bimbing aku kepada jalan yang lurus. Tuhan mengatakan, saya sudah kasih bimbingannya. Apa itu? Al-Quran. Nah, kalau kita membaca ihdinas siratal mustaqim tapi tidak mentadaburi Al-Quran, ya sama saja dengan minta uang tapi tidak bekerja. Ya. Kalau kita minta uang saja ke bank harus bekerja, gimana? Bikin proposal, ya. Penuhi syarat-syaratnya, bawa agunannya, kolateralnya. Setelah itu datang ke sana memajukannya, setelah itu sabar menunggu. Nah, seperti itu. Nah, jadi doa itu baru tekad, baru kemauan, baru niat, nawaitu untuk mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus. Jadi boleh jadi kita yang belum ada di sana, kita nggak ada di situ, belum ada di atas jalan lurus. Makanya setiap saat kita membacanya. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh jadi kita sudah ada di sana, kita sudah berada di atas jalan lurus. Tapi jalan itu panjang. Artinya kehidupan kita ini panjang. Jalan lurus kan sepanjang kehidupan kita. Dan di kiri kanan kehidupan kita ini selalu ada godaan. Kita pergi ke mall, lihat barang-barang branded. Kita naik di bus kota atau di atas MRT misalnya, kita melihat orang-orang yang menggunakan jam tangan yang mewah, kan gitu. Kita mendengarkan cerita orang-orang tentang bagaimana dia serba bisa, asalkan mau apapun juga ada. Akhirnya kita kemudian tergoda juga untuk seperti itu. Ya, akhirnya kita terkadang mengambil jalan-jalan yang salah, yang tidak benar, ya, untuk mendapatkan itu semuanya. Nah, ini akhirnya setiap saat kita bisa tergelincir. Jadi kita sudah ada di track yang benar, sudah berada di jalan yang benar, Pak Batiar. Tetapi kalau di samping kiri kanan kita ini banyak sekali yang menarik, ya. Di sebelah kanan kita lihat ada toko yang indah, sebelah kiri ada mall lagi, sebelah kanan depan lagi ada balon yang sangat bagus, sebelah kiri lagi ada macam-macam. Ya, akhirnya kemudian tanpa sadar kita tidak melihat lagi ke depan, kita tiba-tiba berhenti menikmati apalah di pinggir jalan, menikmati mall yang mewah, menikmati makanan kuliner yang indah, dan lupa kalau kita akan berjalan terus. Akhirnya sampai di situ kita habis makan, habis ngopi-ngopi, main kartu dengan teman-teman kita. Akhirnya capek dan ngantuk, tidur di situ, lupa kalau kita ingin terus. Nah, seperti itulah. Jadi kata para sufi, bahwa perjalanan kita itu adalah banyak perompak-perompak di tengah jalan. Ya, banyak perompak yang menarik kita keluar. Ini perompak itu karena di atas mobil kita, ditarik kita keluar, masuk ke dalam hutan untuk diambil barang-barangnya. Nah, sepanjang perjalanan kita ini di atas jalan yang lurus, kata para arif bijaksana, banyak sekali di pinggir jalan perompak,
penggoda-penggoda yang ingin membuat kita keluar dari jalan itu. Nah, supaya karena kita ini tidak berdaya dan hanya yang mampu melawan itu Allah SWT, maka dengan rendah hati, dengan dada yang terbuka lebar, kita datang kepada Allah, ya Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kenapa siratal ladzina an'amta alaihim? Karena mereka itulah yang tidak bisa tergoda dan tidak bisa dirampok dan dirompak dari kiri kanan. Saya kira kalau tidak ada lagi, kita akhiri sampai di sini. Ada Ustaz di chat. Silakan yang mau tanya silakan. Ya, syukran Ustaz, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya Ustaz ya? Jelas. Ya, jelas. Alhamdulillah. Jelas yang bertanya nih Pak Wahidin. Yang tadi doa dari manusia suci itu Ustaz. Rabbi ghafirli wali udayya waliman dakhala baiti mu'minan. Saya stressingnya di itu Ustaz. Waliman dakhala. Tiba-tiba ada kata waliman dakhala baiti mu'minan. Mu'minan itu bisa diterjemahkan dengan mukmin. Ini kan dalam posisi kedudukannya kalau dalam bahasa Arab itu bisa jadi hal ya Ustaz ya. Keadaannya. Jadi saya mungkin memaknainya di situ adalah aman, tenang, apa dan sebagainya gitu. Karena masuk di baitinya gitu loh, masuk di keluarga ini, saya anggap ini adalah ahlul bait gitu loh. Itu pasti keadaannya pasti akan aman gitu, tenang dan sebagainya. Mohon pencerahannya terus, mungkin saya agak keliru, Ustaz, bukan agak keliru, mungkin saya keliru Ustaz. Baik. Ini pertanyaan begini kita butuhkan, namanya mempertajam. Jadi namanya mempertajam pembahasan kita. Jadi tadi kita ingat, tadi itu adalah doanya Nabi Nuh. Ya, Nabi Nuh. Jadi ketika mengatakan Rabbi firli wali walidayya waliman dakhala baiti, iya-nya kan ya mutakalim. Ke dalam rumahku, rumah siapa? Rumah Nabi Nuh. Apakah rumah beneran? Ya tentu tidak. Kalau rumah beneran, berapa orang sih yang bisa masuk ke rumahnya Nabi Nuh? Kan pasti terbatas lah. Iya. Yang jauh tempat tinggalnya tentu tidak bisa datang ke rumahnya Nabi Nuh. Tentu yang dimaksud di situ adalah Nabi Nuh sebagai baitun nubuah ya. Jadi Nabi Nuh sebagai baitun nubuah ya. Sebagai rumah kenabian. Jadi keluarganya dia namanya keluarga kenabian, ahlul bait. Yang ada di rumah itu yang beriman, yang benar adalah ahlul bait. Walaupun tidak semuanya, karena nanti ada istrinya juga yang tidak ahlul bait di situ, ada juga anaknya. Yang kita batasi itu yang beriman tadinya, sudah ada kata-kata yang beriman. Ya. Jadi Rabbi firli wali walidayya wali man dakhala baitiya. Jadi ya Allah, ampuni dosaku dan dosa orang siapa saja masuk ke dalam keluargaku. Mengikuti keluargaku yang suci, ahlul bait. Ya, wali man dakhala baitiya. Mukminan, kata mukmin itu dalam keadaan mengikutinya, karena ada yang ada dalam sepertinya ahlul baitnya tapi tidak beriman seperti istrinya dan anaknya. Nah, baru walil mukminin wal mukminat. Dan siapa saja orang beriman, beriman laki-laki dan perempuan yang masuk ke dalam keluargaku. Tentang hal di situ bisa, yaitu dalam keadaan aman, dalam keadaan tentram bisa juga. Tapi intinya adalah bahwa ayat ini sebetulnya lah yang kemudian diulangi kembali di dalam surat 33 ayat 33. Kenapa kita harus masuk dalam keluarga Nabi? Karena innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Ini juga yang dimaksud dengan bahwa kalau kamu masuk rumah harus melalui pintunya. Ya. Jadi orang albir itu masuk ke dalam rumah min abwabiha, dari pintu-pintunya. Jadi dengan demikian, ketika kita membacakan ini, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang tadinya diambil dari Nabi Nuh, namanya diratifikasi, maka di situ seakan-akan Nabi Muhammad yang mengatakan Rabbi ghfirli wali walidayya wali man dakhala baiti, dan masuk ke dalam ahlul baitku dalam keadaan beriman, sementara dia masuk dalam keadaan beriman, dan begitu juga orang mukmin laki dan perempuan yang lain. Jadi benar wawunya dalam keadaan beriman. Jadi waw hal itu dalam keadaan atau sedang beriman. Jadi waw ini, waw hal dalam bahasa Inggris mirip dengan kata wail beriman, dalam keadaan beriman. Nah, jadi saya kira sudah benar. Jadi secara tajam, kita pertajam, ayat ini berkenaan dengan keluarga Nabi.
Karena Nabi mengatakan baiti jannati. Apa artinya baiti jannati? Banyak mengartikan baiti jannati itu hanya rumah tangga, kan gitu. Bukan. Baiti itu ahlul baitku. Ahlul bait itu adalah surgaku. Baiti jannati. Itu hadisnya Nabi. Rumahku itu artinya ahlul bait itu adalah surgaku. Makanya sering dikatakan bahwa Nabi Muhammad kita kalau rindu dengan surga, rindu dengan bau surga, rindu dengan suasana surga, maka dia mendatangi Fatimatul Zahra. Ya, seperti itu. Saya kira ada di chat juga ya? Ada. Ya, kita ke chat dulu ya. Dari Pak Burhan dan Ica juga sama. Pertama dari Pak Burhan. Bertemankan dengan seseorang yang sering membuat kezaliman pada dirinya sendiri, lalu seringkali diingatkan akan kezaliman yang dilakukan, namun sering juga diabaikan. Mau diapain sosok manusia seperti ini? Mohon nasihatnya. Jawabannya dibiarkan aja. Kita sabar menghadapinya. Ya, kita tidak bisa mengubah seseorang kecuali orang itu merubah dirinya sendiri. Itu yang dikatakan dalam Al-Quran. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah saja tidak akan merubah keadaan suatu kaum kalau bukan orang-orang yang merubah dirinya sendiri. Jadi Allah saja, apalagi kita. Tugas kita adalah selalu kita ingatkan, fadzakir innama anta mudzakir. Beri peringatanlah karena kamu hanyalah pemberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitirin. Kamu tidak punya kuasa untuk memaksa mereka. Kalau mereka melakukan kezaliman, kita harus tahu kezaliman itu tidak mempengaruhi kita. Setiap orang hanya memikul dosanya masing-masing. Sering kita angkat dalam ayat mengatakan wala taziru waziratun wizra ukhra. Setiap orang hanya memikul dosanya masing-masing. Kalau orang itu sudah akil balik, maka seluruh perbuatan baik dan buruknya ditanggung sendiri. Ya, ingat, ditanggung sendiri. Kecuali kalau kita punya share. Apa share-nya? Kita memfasilitasi melakukan kebaikan, maka kita dapat amal jariah. Kalau kita memfasilitasi melakukan keburukan, kita juga dapatkan pahala jariah. Apa memfasilitasi keburukan? Ya, dia minta uang untuk pergi berjudi, kita kasih. Nah, berarti kita memfasilitasi namanya. Memang kita tidak berjudi, tapi kita kasih uang kepada orang yang kita tahu dia akan pergi berjudi. Ya. Tetapi kalau kita kasih orang uang makan, baru kemudian orang itu tidak digunakan makan berjudi, itu urusan dia. Tapi kalau kita lihat ada orang lapar, kita kasih uang untuk makan, maka itu kita tidak dapat dosanya. Kenapa? Kita lihat lapar, niat kita memberi makan kepadanya. Seperti itu. Jadi dengan demikian, pertanyaan diapain? Kita harus sabar. Ya. Inilah ujian bagi kita semuanya, agar justru melihat diri kita apakah kita masih gampang terpancing, terprovokasi, terintimidasi atau tidak. Nah, dilihatlah pada saat itu. Belajarlah dari Ayatullah Ali Khamenei yang dipuji banyak orang. Karena dalam keadaan berperang melawan Israel yang begitu luar biasa, adakah perlakuan yang begitu luar biasa kasarnya? Kalau bahasa kasarnya, kurang ajarnya daripada Israel ini. Tetapi Ayatullah Ali Khamenei menghadapinya dengan tenang. Dengan sabar, ya, seperti itu. Nah, itulah juga saya kira kita harus contoh, karena beliau pasti adalah ulama yang mencapai peringkat-peringkat yang sudah sangat tinggi. Berikutnya lagi kepada siapa lagi? Terima kasih. Ya, sama-sama Pak Burhan. Ini cuma satu nih, katanya ada Ica. Syukron, Ustaz, sama pertanyaannya sama Pak sama, Burhan baik, ternyata. Baiklah, kalau begitu kita akhiri pertemuan kita karena sudah lewat 10 menit. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.